Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini saat teduh pada hari Sabtu ini di akhir minggu ini. Mari kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Kita angkat tanda kemenangan yang Tuhan Yesus berikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk acara saat teduh pada pagi hari ini, memasuki akhir minggu ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berkumpul dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan, untuk satu minggu yang boleh kami lewati Tuhan. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan hari ini kami masuki hari akhir pekan kami, Sabtu Minggu, untuk mulai beristirahat Tuhan. Setelah sibuk selama satu minggu kami beraktivitas. Setelah melalui banyak tantangan, banyak berkat yang kami nikmati Tuhan. Pada saat ini kami secara khusus mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau fokuskan hati kita untuk mengucapkan syukur. Kita ingat-ingat lagi begitu besar kasih yang Dia berikan buat kita, buat keluarga kita. Begitu banyak yang telah Dia lakukan buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak rancangan yang telah Dia tetapkan buat kita. Begitu banyak yang Dia perbuat. Kita mau ingat lagi begitu kebaikan Bapa yang telah Dia curahkan buat kita. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu pujian. Aku bersyukur Bapa, aku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup dan buat keluarga kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur
buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita ungkapkan rasa syukur. Kita mau ingat lagi betapa itu Bapa memenuhi semua apa yang kita perlukan setiap hari. Kasih-Nya begitu sempurna dan nyata dalam hidup kita semua, dalam keseharian kita, dalam aktivitas. Angka tadi pertama, banyak yang Kau perbuat. Terima kasih. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna. Amin. Terima kasih. Nyata dalam hidupku. Ku buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Sekali ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap rancangan, untuk setiap kebaikan yang boleh Kau berikan buat kami. Kau penuhi semua kebutuhan kami. Kau selamatkan kami dari segala ancaman. Kau bantu kami menghadapi tantangan. Dan mari pada saat ini Bapak Ibu, kita masuk lebih dalam lagi. Kita masuk ruang Maha Kudus. Kita jumpai Allah Roh Kudus yang hadir pada saat ini di hadapan kita. Kita mau puji dan sembah Dia, karena hanya Dialah yang layak. Dengan segenap keberadaan kita, hanya Dia yang layak kita sembah dan kita muliakan, yaitu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus pada saat ini penuhi kami, ubah hati kami, selikan kami dan jamah. Oh ya, terima kasih. Mari Bapak, dengan sepenuh hati kita sembah Dia, kita puji Dia. Allah Roh Kudus. Kita angkat tangan kita sembah Dia. Allah Roh Kudus,
penuhi kami. Kasih Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Rohku, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu kita ulang dari kita panggil Allah Roh Kudus. Kita percaya, kita imani bahwa ada Allah Roh Kudus hadir di rumah kita pada saat ini. Di hadapan kita sembah Dia sekali lagi, Allah Roh Kudus. Terima kasih. Terimalah puji dan sembah kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami rindu Tuhan Yesus. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh, Dia hadir pada saat ini Bapak. Ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu, sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kau kudus, sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi sembah kudus, kudus Tuhan, Bapa kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Mari pada saat ini kita angkat hati kita puji Dia.
Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Malaysia mereka atas 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 Malaysia Malaysia mereka atas 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 Malaysia mereka Malaysia mereka atas Malaysia mereka Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Walaupun singkat, dan kami ingin sekali terus menyembah-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus. Walaupun singkat, tapi ini sungguh kuasa-Mu. Kuasa-Mu, hadirat-Mu boleh nyata di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami masuk lebih dalam lagi. Kami mau tinggal dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Melalui anak-Mu, Sisil, yang telah Kau pilih dan Kau utus tengah-tengah kami untuk menghantarkan firman, untuk mengantarkan setiap kata-kata-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan Yesus, urapi Sisil, urapi mulut, bibir, dan lidahnya. Pantaskan dia, layakkan dia untuk menjadi perantara, jadi perwakilan dalam rumah kami untuk mengantarkan firman. Mari Roh Kudus beracaralah melalui Sisil. Dan Tuhan Roh Kudus, terangi hati nurani, pikiran kami, setiap kami yang hadir pada saat ini, agar kami dapat menerima, memahami apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami. Singkapkan rahasia kerajaan surga untuk setiap kami pada pagi hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Hari ini saya akan membacakan dari Injil
Matius ayat 9. Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungut cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Inilah Injil Tuhan Yesus. Pujilah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya mau membagikan pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Saya selalu merasa amazed dengan cara Tuhan menjawab doa-doa saya. Satu pengalaman pribadi yang membuat saya timbul kepahitan dan menjadi pertanyaan terhadap paus kita, yaitu tentang paus yang berkumpul dan makan bersama para LGBTQ. Kejadian ini membuat saya mempertanyakan, kenapa tidak seperti orang-orang yang dia atau cerita yang diurapi oleh Roh Allah dapat mengusir roh jahat yang menguasai orang-orang LGBTQ ini. Saya ingat banget itu menjadi pergumulan dan conversation sama Tuhan saat itu. Dan di saat ada berita paus mau datang ke Indonesia, saya tidak terlalu tertarik dan heboh untuk mau menjumpainya. Dalam proses saya sendiri, saya mencari tahu mengapa sih makan bersama. Paus itu kenapa makan bersama? Apakah beliau mau memperagakan dulu Tuhan Yesus makan bersama pemungut-pemungut cukai? Tapi poinnya apa? Sempat saya tanya dalam komunitas teman-teman BBT saya. Dan juga mencari tahu penjelasan Romo. Tapi hati itu rasanya masih nggak puas. Saya minta Tuhan. Dan saya berdoa juga. Tuhan, saya ini telah berdosa. Saya berdosa menghakimi sesama kami. Terutama paus yang sudah kau pilih di kota suci. Saya ini nggak sempurna Tuhan. Siapa saya Tuhan berhak menghakimi? Cara paus itu salah atau benar dan merasa beliau itu tidak ada urapan, tidak bisa mengusir roh najis LGBTQ ini seperti pendeta-pendeta di luaran sana yang penuh dengan urapan untuk mengusir roh. Siapakah aku ini Tuhan? Ampuni aku bilang. Dan ajarilah aku untuk dapat mengerti. Saya ingat banget, saya berdoa itu. Tuhan menjawab doa saya melewati beberapa insiden. Pertama, saya bertemu dengan house parent saya yang orang Italia. Itu saya udah lama nggak ketemu dia. Sebentar ya. Tes sudah kedengeran? Kecil sih. Sudah kedengeran? Nah, ini lebih jelas ya. Oke. Good. Jadi tadi sampai mana ya? Oh, saya bertemu dengan house parent saya yang saya mungkin 20 lebih tahun nggak ketemu, tapi tiba-tiba dia datang ke Indonesia dan kita bertemu. Tiba-tiba dia bisa tiba-tiba itu cerita tentang Pope Francis, kedatangan Pope yang terus dia cerita banyak tentang Pope Francis, betapa kesederhanaannya mengubah banyak orang di Roma, di Italia, di Vatikan.
Dia ada pengalaman dengan si Pop, tapi tetap aja saya ngerasa nggak puas. Terus ada lagi kedatangan Pop yang banyak menyentuh orang Indonesia yang bukan seiman dengan kita. Dan juga yang pasti melalui firman-Nya Tuhan hari ini, which by His grace saya diberikan hikmat untuk mengerti sebagai perlengkapan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya kepada Tuhan. Tidak segala sesuatu yang salah itu diselesaikan oleh pengusiran roh jahat. Dari bacaan 1, Rasul Paulus mengatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini Tuhan makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, dan ia berfirman dalam ayat 12-13. Bukan orang sehat yang memerlukan, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saya rasa saya dibukakan mata saya tentang bagaimana Pop selama ini melakukan tindakannya itu yang sesuai dengan apa Tuhan ajarkan. Saya mau cerita singkat tentang Bunda Teresia yang di-sharingkan oleh Father Dan Rehill, kalau ada yang pernah dengar. Bunda Teresia yang tidak pernah membalas penghinaan orang terhadap dia. Suatu hari Bunda Teresia sedang mengemis dan ada laki-laki yang turun dari eskalator yang melihat beliau. Laki-laki ini tinggi, besar, dan dia kaya. Di saat dia melihat Bunda Teresia sebagai suster, dia sudah membencinya karena ternyata laki-laki ini sudah punya kepahitan dengan Tuhan. Tiba di bawah, Bunda Teresia menyamperin laki-laki ini dan beliau berkata, "Apakah ada sesuatu yang dapat engkau berikan kepada orang miskin?" Apa yang terjadi adalah laki-laki ini meludahi Bunda Teresia di saat itu juga. Kita bisa bayangkan Bunda Teresia yang kecil, mungil, diludahi orang laki-laki yang gede gitu ya. Penghinaan yang luar biasa. Tapi karena Bunda Teresia begitu mencerminkan kasih Yesus, beliau tidak peduli diludahi. Malah berkata, dalam bahasa Inggrisnya dia berkata gini, "That was for me, and now what will you give for the poor?" Itu untukku, dan sekarang apa yang akan kamu berikan kepada orang miskin? Di saat itu juga kasih karunia Tuhan mengalahkan kepahitan orang itu dan meremukkan hatinya, dan di situ dia mengalami pertobatan. Dia menangis dan Bunda Teresia memeluk dan menghibur dia. Sampai saat ini laki-laki itu terus menjadi seseorang yang aktif selalu di dalam gereja Katolik. Bapak Ibu, yang saya mau katakan, pertobatan orang tidak hanya dari pengalaman pengusiran kuasa roh jahat dan menyembuhkan orang sakit, tapi dengan perjumpaan pribadi dengannya. Dan ini adalah tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, sesuai porsi kita masing-masing untuk melakukan karya keselamatannya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11, Rasul Paulus mengatakan bagaimana segala sesuatu dari berbagai karunia, perbuatan, kegiatan, mujizat, perkataan, penyembuhan, bernubuat, berbahasa roh, dan sebagainya, semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan sama, yaitu Allah mengerjakan semuanya dalam semua orang seturut kehendaknya. Tapi dalam 1 Korintus 13 ayat 8, Rasul Paulus juga mengingatkan kita kembali, segalanya itu akan berakhir, tapi kasih tidak berkesudahan. Tanpa kasih semuanya sia-sia. Dalam Yohanes 15 ayat 17, firman Tuhan juga mengatakan, "Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi." Maka firman Tuhan hari ini yang harus kita renungkan dan simpan dalam hati, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Bahasa kasih, inilah bahasa Kristus, karena Allah adalah kasih.
dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Dialah kasih, dan hanya kasih dapat mengalahkan kuasa dunia yang penuh kegelapan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata di surga, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, dan Bunda Maria. Bapa, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami kembali betapa pentingnya bahasa kasih itu dalam hidup kami. Kami mohon Bapa, tambahkanlah rahmat kasih untuk terus kepada kami, untuk terus taat dan setia melakukan kehendak-Mu sampai akhir. Semoga Bapa kami dapat menjadi cermin kasih-Mu bagi semua orang dan membawa mereka kembali kepadamu. Semoga kami dapat terus memuliakan Engkau dalam perbuatan kasih dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh anggota pelayan dalam komunitas ini, serta Pak Paulus, Bu Vila, dan seluruh keluarga kami. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Bapa untuk kami semua, dijauhkan dari segala yang jahat. Dan bagi yang sedang mengalami pergumulan, mohon campur tangan Bapa dan mereka diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Terima kasih Bapa. Sekarang mari kita doa KPH. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita foto, silakan dibuka kameranya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.